Ben. Oke, dan jangan lupa untuk follow, share, dan like-nya. Oke, teman-teman. Dan di sini ada Elsu langsung di-ban oleh Dunia Games, DG Esport. Ini gue berasa pendek, bentar guys, Ya emang udah ada sananya, Pak. Biar tinggian. Ini bentang-bentang Faris tinggi dipendekin kursinya, gue jadi berasa pendek banget. Rison, Anda tinggi, saya minimalis. Minimalis. Ketawa-tawa ada di belakang. Oke, dan kita akan melihat sudah ada Elsu ternyata yang bakal di-ban oleh tim DG terlebih dahulu nih. Kalau kita lihat di mana masih ada Superman harusnya untuk Ayep. Iya, Superman juga nggak akan dilepas karena yang ngeri juga menurut gue kalau dilepas kayak berani banget. Iya, apalagi itu kayak signature-nya Ayep gitu kan. Makanya kalau misalkan Ayep sampai kelepas masuk ke Super Ayep mode, wah. Jadi PR yang cukup serius. Iya, Super Ayep mode. Super Ayep. Tapi itu mirip loh. Ayep tuh kayak Superman nih kalau diganti sama Ayep masuk. Oh, benar. Mungkin nanti film Superman yang baru Ayep main. Tapi selain itu juga ada Lubu yang mungkin bakal di-ban lagi atau ada seorang Zip juga yang bakal masuk ban karena kita tahu juga dari seorang Zip yang dimana Zip roll-nya berguna banget yang dimana bisa untuk open fight duluan. Betul. Terus juga ada Zip Angry-nya bisa Stun juga. Bisa bukan. Zip Angry tuh yang ngambil orang. Yang ngisem. Ya, ngisem itu. Dan juga kalau misalnya dikeluarin bakal ada shield tambahan. Shield tambahan untuk teman seperti. Tapi anyway ya, ini mungkin karena emang juga DG akan mendapatkan first pick dan cuma satu pick yang bisa diambil, makanya Zipnya langsung di-ban dulu aja. Tapi kita tahu ya, seandainya Zipnya kelepas dan diambil sama backdoor, itu broken sih. Backdoor tuh main Zipnya emang apa ya, mungkin karena dulu role juga adalah seorang jungler. Dia tuh tipikal yang tahu kapan positioning gue bisa maju, kapan bisa maksa untuk melakukan war. Dan mungkin beberapa kali kalau misalkan backdoor dikasih support yang punya damage, dia lupa dia maju. Iya lupa, jadi support assassin. Wah, iya emang masih berasa jungler. Iya masih berasa. Aku support kayak aku bawa punish. Bisa. Oke, tapi sini udah ada Airy dan juga Superman ternyata. Lebih ke arah Dark Slayer lane satu. Ini sedikit. Tadi di belakang ada yang bilang. Tadi Faris bilang di belakang. Gerak itu cewek. Kan Nigi kan? Tapi kan emang iya sih ada kemungkinan karena dia nggak pakai. Tapi karena dia pakai topeng gitu loh. Tapi kan. Tapi nggak gitu dong konsepnya. Tara cewek juga. Tara emang cewek sih. Tara kan cewek, diam-diam Tara cewek. Iya sih. Tapi kalau Iggy tuh saya masih terkejut juga sih sama kalau dia cewek. Tadi saya di belakang terkejut sih. Oke. Ternyata banyak yang tertipu oleh penampilan dari seorang Iggy. Tapi kalian tidak tertipu dengan Liliana. Iya juga sih. Liliana masih mending dibanding Iggy loh. Emang iya? Emang iya? Liliana itu double gender. Oke. Kan enggak kan gender yang kalau mode humannya kan wanita. Iya. Kalau mode hewannya betina kan? Sama aja. Sama aja. Oke, tapi sini ada Florentino yang bakal diambil terlebih dahulu. Ini kayaknya bakal adu gebukan ya sama Lubu. Oh iya, tapi maksudnya kalau misalkan di awal-awal menang Florent gak sih? Awal-awal banget sebelum level 4. Ketimbang, sebenarnya dia masih punya Blossom gitu. Tapi ntar kalau punya Conqueror baru mungkin head-to-head sama. Ya, tapi tetap diamanin juga Florentino dan juga Zata. Zata ini menurut gue main aman, midnya yang main aman yang dimana dia biar enggak terlalu kena damage yang besar dari arah DG. Karena apa? Karena dia bisa untargetable ketika dia terbang. Iya, bisa invulnerable ya untuk beberapa saat. Tapi maksudnya balik lagi si Zata kalau misalkan dia nggak bisa nge-stacking jarinya dengan cepat, itu dia nggak terbang. Jalan. Bumpuyo. Burung pun. Kan Zata itu kan harusnya burung ya? Berubah jadi ayam. Wah. Kan ayam nggak bisa terbang, bisa Ayam lompat. nggak bisa terbang. Oke, tapi sini Errol, Alain tentunya. 3 laki-laki perkasa kelihatan dari DG. Lifesteal semua nih. Iya, mainnya lifesteal semua. Apakah akan digunakan Errol dan juga Alain? Kita tahu dengan Errol dengan adanya Demon Claw juga bisa inisiasi war dari sampai tampaknya Tulen. Ini bakal Tulen jungle. Enggak. Oh, bisa. Tapi Violet jungle juga bisa. Violet jungle ya iya bisa. Cuma misalkan Violet sekarang mostly lebih laku ditaruh di Abyssal sebenarnya. Nah, Tulen jungle pun cukup kuat. Kita tahu dia punya Thunderclap, punya Ionic Blast, dan dia punya juga Thunderbird ya kan, yang bisa dibilang instant. Walaupun sebetulnya Tulen jungle ini lebih ke arah apa ya, finisher nggak sih? Lebih ke arah finisher yang nggak bisa terlalu inisiasi. Tapi ya kita lihat kira-kira Tulen akan taruh di mid atau bakal ditaruh di jungle karena beberapa kali gue lihat Tulen jungle juga masih cukup kuat. Iya masih cukup kuat dan masih sering kalau lihat di ranked sih masih sering. Yes. Oke, tapi satu pick terakhir menuju fase ban kedua. Arcanis harusnya bisa ngamanin support mungkin. Support belum kelihatan, baru ada mid dan juga DS. Ya, soalnya kalau misalnya
pick Archer, di DG udah ada Archer. Ya. Jadi masih bisa untuk open Joker atau mungkin Thorne, tapi Wonder Woman ternyata. Wonder Woman juga yang kita tahu yang dimana support yang bisa agresif dan juga bisa nahan badan banget bila mana dia dijadiin Dash-Lane, bukan support beneran gitu. Iya, dia bisa support juga kuat, ditaruh jungle pun masih bisa sebenarnya, ditaruh jadi jungle support yang inisiasi banget, naruh badan, terus habis itu ngebuka vision, plus bisa dibilang narik siapapun yang possibility mau kabur ditarik balik pakai Last of Truth itu masih bisa. Tapi balik lagi sih, itu masih tetap skenario. Karena seringkali pas udah masuk chaos. Oke, dan di sini ada Benji. Kenapa Benji? Karena dari tim Heart ini ngambilnya Florentino. No way. Tapi kayaknya enggak deh, soalnya kan Lubu kan Lubu di atas kertas bakal ketemu sama Florentino. Bisa aja loh Lubu dijadiin ini jungle. Support. Enggak. Atau jungle bisa. Enggak dong, Lubu taruh support mau first blood. Backdoor mau ambil first blood. Ini Fiskaloid, ini ada kejadian lagi nih. Tapi enggak. Masa dia bilang Lubu taruh support? Bisa loh, bisa, jangan salah, bisa. Backdoor mau mencari first blood. Aku nyoba sendiri loh. Ya tapi kan Anda mainnya di ranked apa QM? Ranked. Ya kan dia kan kalau backdoor dikasih Lubu support, dia maju-maju lupa mundur. Tapi ini loh. Violetnya nggak dijagain, maju terus pokoknya. Itu impel. Tapi kan Violet ini hero yang mandiri juga menurut gua. Mandiri di burst hilang. Di burst jatah sama Florentino. Iya, maju kena triple death kan, Lubunya ngejar nih. Aku jagain ujung. kejar ke dalam. Sama aja kayak Ryoma, tapi kalau Ryoma kan masih bisa. Ryoma. Tapi kan Lubu cuma ngandelin impel. Kalau Lubu sih harus nunggu level 4 dulu kalau misalnya mau ini. Tapi menurut gua kayak enggak deh, kayak. Tapi kalau misalnya jadi Lubu ini Lubu jungle masih bisa. Lubu jungle masih bisa. Terus juga masih bisa pick seorang Yena atau alain tadi yang misalnya nggak jadi, atau mungkin Roxy juga bisa karena untuk dapetin seorang Zatanya gitu. Ya, tapi kalau misalkan taruh di Lubu support sih enggak sih. Tapi aku demen Lubu support. Iya, saya juga kemarin ngomong kayak gitu, tapi Fiskaloid bilang emang backdoor mau cari first blood. Kenapa tidak? Kenapa enggak sih, betul juga kenapa enggak? Kan ada lumbur ya kan, harusnya sudah jelas nih. Habis itu ada Kira. Apa tuh? Wush. Mirip banget guys. Gue pengen nanya nih guys, emang si LV mirip Kira gak? Juga kalau dia cosplay Kira guys. Ya coba komen lu di bawah guys. Coba komen guys. LV cosplay Kira grand final gitu. Kan ini udah final. Oh iya, udah kan grand final tar yang. Oh iya. Ya kan nih week terakhir regular season, habis itu bakal grand final. Ayo guys. Lumayan lah, misalnya iya, kostum gratis. Wah, gue bakal website lu lah. Kayaknya bakal terjadi pertempurannya. Oke, masih dipegang oleh Yena dan juga Ryoma. Dan sekarang Ryomanya yang bakal diambil tetap dengan ini ya. Dia katanya, apa namanya, pengen lihat caster ceweknya aja. Ya udah, potong aja. Pak Armando, tolong dipotong. Enggak, ternyata kejadiannya ke gue juga sama. Gak cuma Fiskaloid yang kena. Oke, tapi di sini ternyata udah ada Yena yang bakal diambil dan Lubunya jungle. Lubunya taruh jungle, Violet bakal dipakai Ayep. Triwilannya taruh di mid dan berarti Ryoma bakal taruh support. Ini cukup pas sih untuk taruh Ryoma support. Tapi lihat deh, ini dari tim DG semuanya masuk. Semuanya, 5-5-nya masuk. Yena masuk, Ryoma masuk, kalian bisa masuk. Tinggal Violet aja. Jaga jarak. Iya, buat finishing. Tapi di sisi lain juga ada Wukong. Jadi mereka ini harus berhati-hati karena kan Wukong ini tipe-tipe hero yang sering bersembunyi di bush. Iya, tapi kan dia kritikal gacha. Iya, gacha. Tapi kan tetap aja dia masih bisa nyulik-nyulik seorang Violet ketika misalnya Violet ini nggak jaga posisi. Oke. Tapi maksudnya balik lagi sih kalau gue lihat dari kedua belah tim ini sendiri ya. Dari tim Heart sendiri mereka akan coba untuk bermain lebih sustainable sih ketimbang dari tim DG yang gue lihat. Yang sustain, yang benar-benar bisa naruh badan cuman seorang Lubu doang sih. Saya kan nggak gitu bisa nahan badan. Tapi oke, kita akan lihat kira-kira bagaimana progres game kali ini di matchday terakhir tentunya. Dan ini dia sudah muncul juga ada gambar robot-robot gaming. Robot-robot ini ini. Nah ini Art Defender, you have to use the last resource dengan cara putar dadu dan bisa dapetin ini ya, robot-robot ini ya. Ya, gacha-gacha. Ya ini skinnya Zanis. Pak Armando pamer dia punya Lubu. Aduh. Iya, Pak Armando pamer. Saya punya Malok kayak dari zaman entah kapan itu punya Malok. Kita skin gratisan aja ya teman-teman. Iya, mungkin yang mau kasih ke LV boleh bisa langsung DM ke Instagram. Oke, dan gitu kita akan siap-siap masuk ke game berikutnya tentunya di game kali ini di match terakhir pada match day dari ASL Spring 2021 regular season.
Dan here we go antara Dunia Games melawan Hearts tentunya. Dimana kalau kita juga dari kedua belah tim tentunya akan tubir di arah mid lane harusnya sih. Iya sih harusnya, soalnya kan mereka tuh apa ya, mukbang creep mid lane. Kenapa jadi mukbang? Jangan salah. Apa? Creep mid lane itu lebih cepat datangnya dibanding yang Memang, Abyssal. iya. Nah makanya banyak banget yang memperebutkan creep yang di arah mid lane. Emang short lane bener, emang short lane midnya itu. Makanya kan pressure-nya gede. Tapi baru tahu ada istilah mukbang creep. saya baru dengar ada istilah mukbang creep. Soalnya waktu aku match AoV pasti bilang itu mukbang gitu. Jadi istilah kayak kata-kata baru sebenarnya. Iya makanya kan saya dengar kok mukbang creep. Mukbang kan satu orang makan banyak ya. Tapi kan kalau itu rame ya. Oke, tapi terjadi pause juga dari tim merah, berarti tim Hearts tampaknya masih ada sedikit terjadi isu mungkin. Iya, terjadi isu seperti biasa well gaming. Ya pasti ini kalau misalkan kalian ya, kalau misalkan lagi bingung nih mau cari HP apa buat main game ya, gue sangat menyarankan ada Oppo Reno 5 dan juga ada Oppo A74 ya. Yang kalian bisa dapetin tentunya untuk bisa bermain AoV dengan nyaman dan aman tentunya. Tapi tampaknya di arah top lane terjadi sedikit fight. Dibenarkan dicoba untuk maju, mau cukup sekarang flicker bakal dibuang juga. Masih ada seorang backdoor, coba untuk bisa nge-follow pada spinning sick kalau sudah digunakan oleh seorang Yena dari seorang Mamon. Dan mid lane-nya scroll dalam masalah. Tentunya mana ada Wukong juga, tapi Nox sudah memfollow up juga seorang Jester yang bakal maju ke arah mid di mana ada sword, tapi bukan sword tapi shield yang sudah digunakan oleh seorang Jester. Ionic Blast, Willing Blade-nya masih berhasil tergocek sedikit. Might Golem akan diperhatikan oleh seorang Scroll dan juga backdoor di bawah stick ke arah Bash. Nox bakal coba untuk masuk, coba untuk diusir oleh seorang Olsted juga. Dan sementara itu Olsted langsung buang lompatannya. Yes, kalau kita di sini dua flicker udah kebuang dari tim Hearts. Dari punya Orsa dan juga Jester. Iya, dan kalau gue lihat di sini dari tim TG Sport ini lebih supportnya ini lebih ke ini deh, lebih ke arah mid lane sama ke arah Abyssal karena archer yang mereka punya itu dua-duanya archer yang mandiri menurut gue. Jadi ya udah tinggal aja gitu. Karena dua-duanya juga kita lihat di situ Wonder Woman-nya lebih milih. Tapi kena Willing Blade tuh masih ada Ionic Blast maju ke arah depan juga. Seorang Scroll mencoba menggunakan Thunderclap-nya, tapi Spirit Sentinel bakal diambil terlebih dahulu kali ini. Yes, bakal coba diamankan, mulai bergerak ke arah mid lane-nya. Kita lihat di sini Scroll akan menginvasi jungle milik dari Hearts di arah mid lane. 3 pemain dari Hearts akan coba untuk masuk, masih ada seorang Nax juga, masih ada Ionic Blast yang bakal dilempar oleh seorang Scroll juga. Kita lihat sini Nox coba untuk menahan sedikit, sudah level 4, Conqueror sudah ready juga, siap digunakan. Bergerak ke arah Abyssal Dragon yang mulai diperhatikan, tentunya bakal terjadi fight. Willing Blade pada seorang Austin juga coba mengambil arah set golemnya juga masuk ke arah depan, berhasil dicuri oleh seorang Nax. Juga dibalas dari Conqueror dinyalakan mengenai dua orang impelnya. Coba seorang Backdoor bakal coba untuk masuk, mau coba untuk follow up, tapi tampaknya seorang dalam Jester coba untuk putar posisi Thunderbird. Mendapatkan satu, tapi Nax tinggal atas seorang Jester. Dan sementara seorang Skype dari samping mencoba untuk bisa nge-follow up, tapi agak sedikit terlambat. Maju depan seorang Arcanis masih bisa ngedash mundur keluar tentunya. Dan yes, satu first blood diamankan oleh DG Esports. Iya, ini juga pergerakan dari seorang Lubu yaitu Nux dan juga supportnya dari tadi ada ini ya. Tadi itu Thunderbird-nya Scroll. Oke, tapi gue lihat di situ Lubunya juga tadi mau sekarang, tapi dia tahu dari tim musuh juga belum ada yang bikin COD. Jadi dia tuh berani banget untuk majuin ke arah depan, dan akhirnya dari tadinya sekarang langsung berubah lagi, darahnya udah mulai terisi lagi, dan itu membuat dia semakin berani buat maju ke arah depan. Dan akhirnya berhasil mendapatkan satu. Tapi emang itu emang agresif play-nya dari ini ya. Karena juga masih menit-menit ketiga, kayak Cross of Death masih terlalu dini untuk dibuat juga kan. Jadi sebetulnya ini pressure yang bisa dikasih oleh Lubu juga, coba untuk masuk. Sky kelihatan masih coba untuk mundur. Scroll Thunderbird hampir aja masih bisa mundur, tapi itu di arah bot lane. Wave akan sampai, ada Wonder Woman yang sudah coba untuk berjaga dan juga harus coba untuk maju. Tapi tower bot lane akan direlakan dulu. Iya, udah 4 orang ditambah lagi ada Violet di situ, damage-nya juga makin gede, jadi ya harus direlakan aja gitu. Itu juga kita lihat di arah Arcanis. Yami N bakal kelihatan, sayonara nggak bisa bertahan. Arcanis coba untuk maju, malah satu masih ada di first bakal digunakan seorang yang bakal coba untuk bisa follow up. Scroll dalam masalah, coba untuk ditahan, masih ada ultimate dari Wonder Woman. Spectre di rem mengenai satu, dan Wonder Woman bakal tumbang, dan juga Florentino sayonara bye-bye. Dan juga tersisa hanya 2 pemain dari tim Hearts tentunya. Terjadi trade antara 3-1. Ini menurut gua rugi banget untuk tim Hearts karena goldnya mereka ini udah mulai ketinggalan jauh dari 8.000 sampai 11.000, beda kurang lebih 2.000, hampir 2.000. Dan sekarang juga di mana udah diambil juga set golemnya tadi milik dari Hearts oleh pemain dari DG. Dan di top lane-nya pun Violetnya masih happy farming. Kalau lihat di mana di minimap dia nggak ada yang gangguin. Baru ada pergerakan juga dari tim Hearts menuju ke arah top lane. Iya, soalnya dari tadi kalau kita lihat juga kedua support dari dua tim ini lebih ngamanin ke arah mid lane sama DS-nya dibanding
Bedanya Violet sama Hayate-nya udah hampir 1000. Iya, bedanya udah hampir 1000. Ini Violet bakal bisa ngebom abis-abisan nih. Iya, satu kali tactical fire sih kalau Hayate-nya kena hilang sih. Hilang. Iya, udah bonyok banget. Oke, Might Golemnya bakal coba diganggu aja, seorang Yami harus mundur. Might Golem bakal coba diambil. Berhasil di-steal di sana. Oke, Jester coba untuk bisa nge-follow up, tapi tentunya harus mundur juga. Masih Thunderclap bakal digunakan oleh seorang dari Scroll di sana. Ostep bakal coba untuk maju. Oke, ultimate digunakan, tapi tampaknya agak sedikit gak berguna. Dan maju ke arah depan, Ostep dan Spectator maju ke arah depan. Dan tampaknya Zatanya yang harus tumbang. Iya, Zatanya tadi menurut gua oh my god, tampaknya Mamon mengetahui suara Arkanis terlihat langsung hilang di sana. Nggak bisa. Itu padahal tadi harusnya Arkanis yang setup loh, tapi si Mamonnya yakin banget ada orang di situ. Iya, bener banget. Kayaknya feeling dia tuh udah ini banget ya, udah kuat banget. Feelingnya feeling good banget. Like a shoot. Oke, kita lihat sini tampaknya Yamu coba bertahan di arah mid lane, tapi tier 1 bakal diambil, top lane juga bakal dicicil oleh pemain dari tim DG, dimana Ayap akan coba happy hitting ke arah tower, dimana tier 1 udah hancur semua. Iya, udah hancur semua, dan ini tinggal gimana Heart untuk nge-defense-nya dan membawa ke arah late game. Tapi kalau ke arah late game, ini gambling jadinya. Iya, tapi kita lihat juga di arah botnya, dimana Yena juga lupa kelihatan. Oh my god, masih bisa mundur seorang backdoor dengan Peeling Blade-nya, dengan Pinwheel. Masih bisa berjaga-jaga di mid lane-nya. Mulai bakal di-clear oleh seorang Skype juga. Dimana tower tier 2-nya mulai dicicil. Ayah bakal masuk, masih ada Scroll juga. Dan wave-nya berhasil di-clear oleh pemain dari tim Hearts tentunya kali ini. Dan Abyssal Dragon tentunya akan diambil jadi Abyssal kedua, harusnya tanpa adanya kontes untuk tim DG Esports. Iya, dan Dark Knight juga bakal spawn ya di menit di detik ke-30. Jadi mungkin menurut gue dari DG Esports ini bakal mencoba untuk objektif dulu, ngejalanin creepnya dulu, atau enggak dia nge-trap lagi. Soalnya kalau misalnya nggak nge-trap atau enggak ngedeketin seorang Yami itu agak sedikit susah. Dan kita juga di sini udah ada Yaminya kelihatan lagi, bakal coba di-setup kembali. Might Golemnya bakal coba untuk dibully dan bakal diambil juga. Yami nggak bisa makan di hutan. Nggak bisa makan di hutan. Bener-bener disuruh puasa ya. Padahal udah jam buka loh. Oke, kita tentunya sini Jester coba untuk menangkan lawan si ultimate dari kontrol, coba untuk mundur karena belakang bakal dikejar, masih dari Flicker juga bakal dikejar seorang knock, dimana Korkor sudah aktif ke belakang Arkanes, coba makan fight, tapi di bawah tower Arkanes malah tumbang di sana. Lux coba menahan sisanya, dari mana masih ada ultimate dan juga suara Sky menjadi bulan-bulanan tentunya, dan bakal tumbang menuju ke arah mid lane tier 2 yang berhasil didapatkan oleh seorang Ayep. Penggunaan Artikop yang benar banget dan tepat banget, yang dimana ketika ultimate dari seorang Hayate Blitz-nya dipakai ya tadi. Langsung dia langsung jadi udah gak kena damage apapun. Dan Hayate harusnya dan akhirnya langsung mundur, tapi saya nggak bisa kemana-mana lagi dan langsung ke arah Dark Slayer dari tim DG Esports. Tadi juga Arkanisnya masuknya dalam banget kan, dia yakin bisa dapetin satu, tapi ternyata nggak ada follow up dari teman-temannya, dan kondisi ini malah kejebak di tengah-tengah, ya udah, dan satu kena, dia nge-tapin 2 aggro. Iya, itu udah sakit banget. Apalagi ini menurut gue masih ke fase dari early. Oke, tapi Jester bakal ketangkap dan tower tier 2 di top lane bakal hancur begitu aja, nggak bisa ditahan. High ground, Dragon dipegang oleh seorang Nux menuju ke arah high ground daerah top lane, di mana backdoor akan coba menang. Nux juga berhasil mendapatkan ke arah tower high ground di arah top lane. Mid lane bakal coba untuk diambil, dan juga dari mana wave akan sampai. Tampaknya Wukong bakal pulang, maju ke depan seorang Zata. Ultimate, tapi Jester coba untuk bola naik satu orang saja, tapi coba untuk mundur ke Spectator juga masih mundur berjaga jaraknya, tapi high ground bakal coba diambil kembali, di mana tersisa hanya satu tank creep yang bakal di-clear dengan cukup cepat oleh pemain dari DG Esports. DG Esports ini memberikan pressure dan juga menekan lawan, yaitu dari Hearts, yang dimana mereka ini nggak bisa farming dengan bahagia, dan juga lane-nya ini mereka tetap nge-push dengan lane push, atau mungkin kayak di misalnya ada creep di yang Oke, backdoor bakal masuk, masih ada Pinwheel mundur ke arah belakang, di mana mid lane tier 3 atau high ground bakal hancur begitu saja. Dan sebentar di arah bot lane bakal kembali dikontrol oleh pemain dari DG Esports, mana wave-nya akan di-clearing. Pemain dari Hearts gak bisa jauh-jauh meninggalkan dari arah bot lane towernya, dan tier 2 pun bakal hancur dalam hitungan damage dan menuju ke arah high ground bot lane yang menjadi tower terakhir milik dari tim Hearts yang harus ditahan. Di mana wave sudah akan sampai maju ke depan seorang Jesse coba untuk menang, mundur kembali seorang Zata dengan ultimate, tapi Arkanis coba untuk maju kemudian naik satu dan bakal tumbang oleh seorang Scroll di sana, maju ke depan ditabrak, satu orang tumbang kembali. Terus hanya 3 pemain dari Hearts, di mana Yamin bakal tumbang, dan tower di arah bot lane pun bakal dihancurkan, di mana wave akan sampai dan menuju butuh waktu 20 detik untuk 2 pemain lain dari Hearts untuk bisa spawn kembali, dan semua tower sudah hancur. Terlihat seorang Sky harus bisa berjalan jarak, dan di mana pemain DG akan masuk ke arah tengah, di mana tampaknya seorang harus coba ultimate, tampaknya nggak bisa bertahan.
masuk ke arah depan dan baru mulai kelihatan satu orang terculik kembali dan bakal tumbang di sana. Dan tentunya di mana DG akan langsung ngecang ke arah core dan akan menjadi kemenangan untuk DG 1-0. Oke, ini menjadi game yang cukup cepat juga di bawah 10 menit yang dimana gue lihat di sini DG Esports bener